الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله لله صلاة الله على ياسين حبيب الله إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمات إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله على ياسين إلهنا نجينا ونجيب جميع أذية وأسرين إلهنا نجينا ونجيب جميع أذية وأسرين مكائدا إذا وأنتم بأهل البدر يا الله مكائدا إذا وأنتم بأهل البدر يا الله صلاة
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati para jemaah hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tak lupa kepada seluruh masyarakat Kajang Pedang, wabil khusus masyarakat sekitar Masjid Baitul Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmatan pada kita semua, baik nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka, berjalasa atau duduk bersama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah pada kita dan keluarga kita semua, sehingga menjadi keluarga yang soleh-solehah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke jalan yang benar, menuntun kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatnya. Untuk itu banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dapat bertemu dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala jika kita termasuk orang yang mengamalkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jemaah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abi Umamah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasatun la yadkhulul jannata mudamminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqus sihrati wa man mata mudamminal khamri saqahu Allah ta'ala min nahril hubba wa huwa nahrun yajri min furujiz zaniyat yu'addi ahlan nari min nadni rihi. Kata Rasulullah SAW, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga itu bukan berarti tidak akan masuk surga selamanya. Artinya setelah Allah menyiksanya, ada harapan tetap masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ini berbicara
kepada orang Islam. Orang Islam itu tidak selamanya masuk neraka meskipun berbuat maksiat kepada Allah. Yang dibahas Rasulullah bukan orang kafir. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah enggak dibahas. Memang mereka semua tidak ada yang masuk surga kekal abadi di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dipermasalahkan oleh Rasulullah itu umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, ada 3 golongan orang Islam yang tidak masuk surga. Tidak masuk surga itu artinya tidak masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Tapi pada akhirnya tetap masuk surga. Dari mana taunya? Dari kalimat la yadkhulul jannah. Dari kata la yadkhulul jannata. Huruf nafinya menggunakan la. Beda dengan mengatakan la yadkhulul jannata. Ada huruf nafi juga di situ. Tapi nafi at-ta'bid. Nafi di sini ini untuk kalau pakai la mentiadakan dan dengan masa yang seterusnya abadi. Kalau yang di sini tidak akan masuk surga, tapi sebatas waktu berapa tahun, begitu maksudnya. Beda dengan mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga tapi selamanya. Karena lan itu huruf nafi litabid, huruf nafi untuk mentiadakan selamanya abadi. Beda juga dengan lam yadkhulil jannata. Lam juga terbatas, begitu. Apalagi la, begitu. Jadi orang yang beriman kepada Allah, ya ada 3 golongan yang tidak masuk surga, artinya tidak langsung masuk surga bersama orang-orang yang lebih dulu masuk surga. Siapa 3 golongan tersebut? Pertama, mudamminul khamri, orang yang suka minum minuman keras, khamr. Khamr itu apa? Wal khamru yutlaqu ala kulli muskirin. Yutlaqu ala kulli muskirin. Khamr itu diungkapkan ya, pada semua perkara yang memabukkan, itu namanya khamr. Meskipun bahan bakunya berbeda, paham ya? Meskipun bahan bakunya berbeda, tapi memabukkan, itu disebut dengan khamr. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin najisun. Begitu. Ada lagi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Gitu. Semua yang memabukkan itu namanya khamr, meskipun bahan bakunya beda. Aslinya khamr itu sendiri adalah peresan anggur. Bahan bakunya khamr itu sendiri adalah minuman yang terbuat dari anggur. Begitu. Makanya ada zabib. Zabib itu minuman keras juga. Ada fyun, banyak gitu. Nah, kalimat yang biasa dipakai adalah khamr, karena Allah menggunakan kalimat khamr di dalam Al-Quran. Begitu. Khamr itu haram, artinya perasan anggur itu haram. Bagaimana dengan hukum orang yang meres anggur di kedai-kedai pinggir jalan itu kan? Ada jus anggur, ada jus apel,
Kalau khamr itu terbuat dari anggur, apakah jus anggur itu hukumnya haram? Beda. Begini, jus anggur itu bisa jadi haram idza nawal mu'assiru al-khamr. Kalau memang yang meres atau yang ngejus itu niat ngejus itu untuk minuman keras, maka baru ngejus saja belum diimplementasi, nanti ya, baru ngejus saja belum diimplementasi, walaupun diminum tidak memadukan, itu hukumnya sudah haram. Gitu. Makanya di dalam fikih itu dijelaskan ada al-khamru muhtaramun, ada yang ghairu muhtaramin, ada khamr yang haram, ada yang tidak. Yang tidak itu apa? Ketika meres atau ketika ngejusnya bukan tujuan bikin minuman keras. Itu perbedaannya di al-qasd. Perbedaannya adalah niat orang yang ngejus. Gitu. Kalau orang yang jus itu niatnya untuk minuman keras, walaupun baru dan tidak memabukkan, sudah itu disebut dengan khamr dan haram. Paham ya? Tapi kalau niatnya tidak sebagai minuman biasa aja, seperti pada umumnya minuman yang dibawa pulang itu, ya tidak haram. Paham ya? Gitu minuman anggur. Itu jamaah rahimakumullah. Maka bagi orang yang minum minuman keras, artinya semua yang memabukkan, termasuk apa itu narkoba. Kalau zaman sekarang itu kan umumnya diistilahkan narkoba. Ada ekstasi, ada sabu-sabu. Itu semuanya muskirin, perkara yang memabukkan. Bagaimana kalau dia itu mati dalam keadaan masih aktif minum minuman keras, aktif dalam keadaan mabuk, maka tidak masuk surga, kata Rasulullah. Jadi kalau tidak masuk surga, masuk kemana? Pamannya masuk kemana dia? Tidak ada tempat selain neraka. Begitu. Karena di situ itu kalau nggak surga, ya neraka. Tidak ada tempat lain, paham ya? Kalau nggak surga, ya neraka. Begitu. Bahkan kata Rasulullah, mudamminul khamri, waman mata mudamminal khamri saqahu Allah Ta'ala min nahril ghawthah. Dan barang siapa yang meninggal dunia dan dia aktif masih, ya, keadaannya masih aktif minum minuman keras, berarti belum taubat, paham ya? Walaupun ketika meninggalnya sudah tidak minum, contohnya seperti orang yang minum minuman keras sakit, pemabuk sakit, umpamanya, sehingga ketika sakitnya dan minum dia, ternyata meninggal, kan belum sempat taubat dari yang namanya minum minuman keras. Bagaimana kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di neraka akan memberi minum pada orang tersebut dengan air ghawthah. Kenapa dikasih minum? Yang namanya orang kepanasan itu pasti haus, paham ya? Orang yang di neraka itu ujian yang paling besar itu adalah, ya, adab yang paling besar itu adab haus. Makanya semua bilang, ya Allah, haus, minum, minta air. Ternyata apa? Allah turunkan minuman, ada zakum, ada berupa apa itu? Aspal. Kasih minum aspal. Karena dikasih minum apa itu? Cairan timah. Coba bayangkan. Ada yang dikasih minum ternyata meracun. Begitu, sekali minum ususnya langsung ada yang kebakar, ususnya putus, tapi tidak mati.
Begitu. Makanya penghuni neraka itu la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup, setengah mati, setengah hidup. Begitu. Nah, orang yang minum minuman keras pun haus. Tapi Allah ngasih minumnya apa? Ghawthah. Yang dikasih oleh Allah adalah ghawthah. Ghawthah itu apa? Adalah nahrun yakhruju min furujiz zaniyat, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para wanita-wanita pezina. Air yang mengalir dari kemaluan wanita-wanita pezina. Begitu. Siapapun yang berzina nantinya, wanita-wanita pezina itu di neraka nanti, dari kemaluan itu keluar air. Begitu. Dan air tersebut mengganggu penghuni neraka. Kenapa? Busuknya, ya, busuknya tidak ada barang yang lebih busuk dibanding air yang keluar dari kemaluan pezina. Apakah itu pelacur? Apakah orang yang bukan pelacur tapi melakukan hubungan seksual di luar nikah? Paham ya? Karena yang berzina itu kan bukan hanya pelacur, kan gitu. Ada yang berzina itu menjual diri, nyari uang. Ada yang berzina itu hanya nafsu, seperti pada orang-orang yang bersenang-senang, pacaran, selingkuhan. Paham ya? Nah, itu adalah pezina. Nanti dari kemaluannya itu keluar air busuk, lebih busuk daripada bangkai. Bahkan sebagian ulama mengatakan seandainya busuknya air yang keluar dari kemaluan wanita pezina itu ada di dunia, niscaya mati karena menghirup busuknya bau air yang keluar dari kemaluan wanita-wanita pezina. Begitu. Makanya generasi-generasi kita, anak-anak istri kita itu semuanya jaga daripada perbuatan zina. Perbanyak doa kepada Allah. Lakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Begitu. Berusaha agar anak-anak perempuan kita, cucu-cucu perempuan kita itu selamat dari zina. Istri-istri kita itu juga begitu. Bagaimana? Ada amalan. Setiap orang laki ini seharusnya tahu amalan ini. Bagaimana amalannya? Begini. Ketika anak kita perempuan khususnya, nah laki perempuan sama, anak kita lahir atau cucu kita lahir, begitu kan kita ngendong mereka atau dihadani, paham ya? Ketika itu pegang ubun-ubunnya, pegang. Mau kakeknya, mau siapa aja silakan. Pegang ubun-ubunnya, bacain inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Begitu. Baca dari bismillah sampai hatta matla'il fajr. Paham ya? Baca surat Al-Qadar sekali aja, pegang. Insyaallah Allah lindungi dari perzinahan. Begitu. Insyaallah Allah lindungi dari perzinahan. Baik anak laki perempuan sama. Begitu. Itu dengan cara doa. Selanjutnya ya dengan cara pendidikan. Didik yang bagus. Begitu. Nah, kalau umpamanya istri kita biar tidak berzina itu bagaimana? Kita kan tidak tahu orang ini keturunan siapa kan gitu kan. Sedangkan di dalam hadis itu dikatakan kalau ada orang berzina maka keturunan semua akan melakukannya, kan gitu kan. Turun temurun itu.
Nah, kalau kita punya istri, zaman ini kan sudah hancur, paham ya? Zaman sudah hancur. Kadang suami orang dengan istri orang, begitu. Lindungi, apalagi yang bekerja di luar, ya kan? Apalagi punya istri kerja di luar, bukan kita suudzon artinya, bukan berarti harus curiga sama istrinya, tapi tidak salah kalau kita melindungi istri, kan gitu kan, dari perbuatan yang dilaknat Allah. Bagaimana? Kita bacakan sebagai suami, bacain, tapi bukan di ubun-ubunnya, bukan di ubun-ubunnya. Ketika istrinya tidur terlentang, tidur di atasnya, ya kan? Di atas itunya itu dibacain, jangan ditempelin tangan, ditempelin bangun, nanti kirain nak ngapa-ngapa gitu kan, gitu kan? Jangan ditempel di atas, lurus. Bacain tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, begitu. Baca, insyaallah dilindungi dari perzinahan. Gitu. Jadi orang yang minum minuman keras itu gimana? Minum dari situ. Makanya generasi sekarang ini jamaah rahimahullah, subhanallah, LP itu, narkoba itu bukan berkurang, Pak. Semakin bertambah, hampir tiap hari bertambah. Begitu. Pesantren tidak sepesat itu. Pesantren tidak sepesat itu LP narkoba. Kalau itu pendaftaran tiap hari dibuka, nggak ada tutupnya sama sekali. Begitu. Nauzubillah. Generasi sekarang ini kan banyak generasi pemabuk, banyak generasi yang mengkonsumsi minuman keras, itu harus dijaga. Gitu, harus dijaga. Kita sebagai orang tua menjaga semuanya generasi itu. Apalagi generasi yang sering bergaul di mana-mana, nggak pulang kadang, tengah malam baru pulang, atau tengah malam baru keluar dari rumah. Orang tua lah tidur baru keluar. Nah itu harus hati-hati, dijaga benar dari yang namanya minuman keras, baik arak, tuak, narkoba, itu harus dilindungi benar anak-anak itu, remaja-remaja itu. Perbuatan yang menjadi induk perbuatan dosa itu diantaranya minum minuman keras. Gitu. Orang kalau sudah minum minuman keras bisa menjadi pembunuh, bisa menjadi pencuri, paham ya? Orang kalau sudah pernah minum minuman keras bisa berbuat dosa yang lain, tidak segan-segan untuk berbuat dosa yang lain, bunuh, gitu. Dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada perintah Allah, jangan pernah membantu orang yang suka mabuk. Jangan pernah menolong orang yang suka mabuk. Yang nolong itu kena dalam apa? Dalam syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini. Waruya an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, istri Rasulullah bersabda, kata Sayyidah Aisyah. Apa sabda Rasulullah? Man syaribal khamrah fala tuzawwijuhu. Barang siapa yang minum minuman keras,
maka jangan menikahkan kalian. Gitu. Jangan menikah dengan orang yang minum minuman keras. Itu kata Rasulullah. Pertama, kenapa? Takut terjadi perbuatan dosa yang lain. Bahkan takut terjadi perbuatan dosa yang lain itu apa? Perzinahan. Perzinahan. Karena banyak orang yang mabuk itu mencerai istrinya. Karena dia marah. Kan orang mabuk itu emosi. Ya. Emosi. Kadang sama istrinya ditegur, emosi nyerai istrinya. Dalam keadaan mabuk dicerai, tetap sah cerai. Kalau perceraian itu lebih daripada 3 atau 3 dan seterusnya, maka tidak boleh lagi menikahinya, apalagi cuma rujuk, tidak bisa. Begitu. Tapi kalau terus melakukan hubungan, dihukumi zina. Makanya jangan menikahkan putri kita ya, dengan remaja-remaja yang suka mabuk narkoba. Gitu. Jadi tidak ada salahnya umpama kita punya anak perempuan, ada orang laki ya tidak jelas, umpama tidak tahu keluarganya bagaimana, tingkah lakunya bagaimana, walaupun tahu keluarganya, tapi seharian anak ini nggak tahu. Apalagi remaja-remaja sekarang ini kan banyak yang terjerumus dalam perbuatan narkoba itu kan. Tidak salah umpamanya tes urin. Sebelum nikahin anak itu tes urin yang laki itu dulu. Kalau positif jangan dinikahkan ya. Begitu. Kenapa? Takut anak kita ini terjadi perzinahan dengan suaminya. Begitu. Lalu Rasulullah berkata, wa in marido fala ta'uduhu. Kalau sakit jangan dibesuk, kata Rasulullah. Kalau sakit jangan dibesuk. Coba bayangkan, dilarang. Berarti kalau dilarang bagaimana? Ya larangan itu ada 2. Meskipun ada larangan makruh, tetap tidak bagus. Gitu ya. Umpama kita gini, apa pandangan orang? Ada orang sedang mabuk, naik motor jatuh masuk rumah sakit. Kita besuk, besuk pemabuk, kata orang. Apa ini besuk? Paham ya? Pandangan sudah gak bagus. Siapa ini? Dari mana? Dari rumah sakit. Kemana? Besuk tuh ada tetangga atau saudara sakit. Saya apa? Wah, jatuh dari motor. Oh, yang kemarin pemabuk ya. Apa kata orang? Waduh, keluar ke rumah sakit menjenguk pemabuk, ternyata pandangan orang beda. Begitu. Maka kata Rasulullah, kalau sakit jangan dibesuk, kata Rasulullah. Nurunin martabat itu, Pak. Gitu. Pakai kopiah putih. Dari mana? Dari rumah sakit. Ngapa? Tuh ada keponakannya tabrakan kemarin. Di mana tabrakan? Di simpangan. Oh ya, pemabuk. Aduh Pak Haji, ini keponakannya pemabuk, kata orang. Ya sudah turun, sudah citranya, kan gitu. Gitu. Apalagi yang melarang Rasulullah. Fala ta'uduhu, kata Rasulullah. Gitu. Kalau sakit jangan dibesuk, gitu. Kemudian wa in mata fala tusallu alaihi. Bahkan dalam hadis ini dijelaskan wa in mata fala tusallu alaihi. Coba bayangkan. Kalau mati jangan disolati, kata Rasulullah. Kenapa? Allahu a'lam, mungkin waktu mabuk itu bisa-bisa keluar dari Islam. Paham? Waktu mabuk mungkin bisa-bisa keluar dari Islam. Begitu. Allahu a'lam. Paham ya? Itu kata Rasulullah. Jadi ancaman keras dari Rasulullah terhadap pemabuk itu. Bahkan sampai Nabi bersumpah, "Fawalladzi ba'atsani bil haqq
demi zat yang telah mengutus aku dengan hak, kata Rasulullah, ma syaribal khamrah illa mal'unun fit taurati wal injil waz zabur wal furqan. Demi zat yang telah mengutus aku sebagai nabi, kata Rasulullah, bahwa tidak ada orang yang minum minuman keras melainkan mereka itu dilaknat dalam Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, semuanya melaknat. Paham ya? Dalam kitab Taurat ada ayat menjelaskan bahwa minum minuman keras, pemabuk itu dilaknat. Taurat, Injil, Zabur, semua, Al-Quran turun semua kitab dari langit itu, di dalam antara ayat isinya ada hukum melarang orang minum minuman keras. Begitu. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja yang dilarang minum minuman keras. Begitu. Semua kitabnya Allah melarang orang minum minuman keras. Lalu kata Rasulullah, wa man at'amahu luqmatan sallallahu ala jasadihi hayyatan wa aqraban. Barang siapa yang ngasih makan orang yang mabuk. Kata Rasulullah, sallallahu ala jasadihi hayyatan wa aqraban. Nanti orang yang ngasih makan orang-orang yang mabuk itu, ya, jasadnya akan dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Yang ngasih makan itu, paham ya? Orang yang ngasih makan orang yang suka minum minuman keras, artinya suka mabuk, jasadnya yang ngasih makan itu nanti akan dipenuhi dengan ular kalajengking. Nah, gimana kalau yang mabuk itu anaknya? Paham ya? Tak mungkin kan orang tuanya tidak ngasih makan, kan gitu kan? Oleh karenanya jangan dibiarkan anaknya mabuk. Gitu. Jangan dibiarkan. Itu apa? Dampak dosanya juga kepada orang-orang yang ngasih makan. Begitu. Jadi biar tidak terpenuhi oleh ular kalajengking tubuhnya nanti setelah meninggal dunia atau di hari kiamat, maka hentikan, jaga anak-anaknya, cucu-cucunya dari yang namanya mabuk. Begitu. Jangan dibiarkan. Begitu. Jangan biarkan. Pergaulan, Pak. Pergaulan itu dahsyat sekali. Paham? Kalau umpamanya bergaul dengan orang yang mabuk, lambat laun pasti jadi pemabuk. Jadi kalau umpama kedengaran bergaul dengan orang yang suka narkoba, cabut anaknya. Begitu. Kalau dibiarkan, lambat laun pasti konsumsi narkoba. Begitu. Jangan dibiarkan. Ayah, Pak. Otak sudah rusak, masa depannya rusak. Begitu. Masa depannya rusak. Narkoba. Wa man qada hajatahu faqad a'anahu ala hadmil Islam. Dan Rasulullah juga berkata, barang siapa yang memenuhi hajatnya orang yang pemabuk, orang yang suka mabuk, orang yang memenuhi hajatnya orang yang suka mabuk, kata Rasulullah apa? Berarti telah membantu menghancurkan Islam. Paham? Orang yang memenuhi hajatnya tukang mabuk itu berarti dia telah menolong untuk kehancuran Islam. Itu menghancurkan Islam sudah. Gitu. Itu akibat daripada. Makanya kalau ada orang yang mabuk, tidak usah, tolong tidak usah, perhatikan. Gitu. Kena imbas dosanya. Kita tak berbuat, tak dosanya.
Begitu. Lalu kata Rasulullah, waman aqradahu, kalau tadi mengatakan memenuhi hajatnya, hajat apa aja jangan dipenuhi hajat. Nah sekarang waman aqradahu faqad a'anahu ala qatli mu'minin, dan barang siapa yang ngasih pinjaman hutangan pada orang yang minum minuman keras, minjem, nak minum, nak mabuk, nak punya duit, minjem umpamanya, yang ngasih pinjaman utangan kata Rasulullah, maka dia berarti telah membantu di dalam membunuh orang yang beriman kepada Allah. Gitu. Berarti telah membantu pembunuhan orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak jarang orang yang mabuk itu membunuh. Begitu. Membunuh banyak, baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja contohnya seperti naik kendaraan, nabrak orang mati. Begitu diinterogasi ternyata yang nabrak sedang mabuk, kan gitu kan, banyak bau alkohol kan kadang-kadang kan, yang terjadi di mana itu, di dekat kita kan pernah terjadi minum alkohol. Yang polisi yang sedang meninggal itu, polisi lagi jogging, ini keluarga Al-Jufri ya. Polisinya Al-Jufri, siapa namanya? Beberapa bulan yang lalu, Ahmad. Polisi jogging ditabrak oleh anggota juga, meninggal. Ternyata apa? Mabuk. Begitu. Ternyata apa? Pengaruh alkohol. Anggota seharusnya mengamankan, ya, anggotanya yang alkohol. Ngasih pinjaman duit berarti telah menolong membunuh orang yang beriman. Karena banyak orang-orang yang mabuk itu membunuh sengaja atau tidak sengaja. Yang tidak sengaja tadi itu bawa kendaraan, ada oleng-oleng begitu, nombor begitu, berarti kan membunuh orang Islam gitu. Jadi jangan dibantu kata Rasul. Waman jalasa, nah, coba bayangkan kata Rasulullah, waman jalasahu hasyarahullahu yaumal qiyamati a'ma la hujjatalah. Dan barang siapa yang bergaul dengan yang suka mabuk, cuma bergaul saja, berteman saja, meskipun dia tidak mabuk, tapi paling banyak orang itu kalau sudah berteman dengan orang yang suka narkoba, lambat laun pasti paham ya. Seandainya tidak, hanya bergaul saja, apa kata Rasulullah? Kelak di akhirat, di hari akhir ya, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta matanya. Nanti di akhirat, di saat manusia semua dibangkitkan, maka matanya orang yang bergaul dengan pemabuk itu buta nanti. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana? Kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta, sedangkan aku kan melihat. Di dalam Al-Quran itu apa nama ayatnya? Lupa. Begitu. Maka dijawab oleh Allah, iya kamu memang melihat, tapi seperti orang buta di dunia, tidak nengok bahwa itu larangan, maksiat, begitu. Nah, maka itu jangan membantu orang yang mabuk, mendekati, menemani, ya kena imbasnya, begitu. Itu dosa pertama, pelakunya tidak akan masuk surga. Beda kalau sudah bertobat. Kalau bertobat bagaimana? Bertobat, maka suruh tobat.
Tapi susah ajak tobat orang yang sudah mengkonsumsi itu, susah gitu, susah diajak tobat itu susah. Lalu yang kedua kata Rasulullah, orang yang tidak masuk surga wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Orang yang memutuskan tali persaudaraan tidak masuk surga. Begitu. Kenapa kok begitu? Meskipun dia ahli ibadah, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, umpamanya sedekah rajin, sholat berjamaah terus, tapi matinya dalam keadaan memutuskan tali persaudaraan, tak masuk surga. Kenapa? Karena mati dalam laknat Allah, mati dalam laknatullah. Dikatakan qati'ur rahim mal'unun walau mata fi wasatil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali persaudaraan itu dilaknat oleh Allah meskipun matinya di dalam Ka'bah. Walaupun matinya di dalam Ka'bah. Begitu. Artinya walaupun rajin ibadah tapi kok memutuskan tali persaudaraan, berarti mati dalam laknat Allah. Begitu. Orang yang mati dalam laknat Allah tidak masuk surga. Makanya usaha menjadi orang meninggal dalam ridha Allah, dalam ridha Allah. Kalau Allah meridhai meninggalnya, maka masuk dalam surga. Begitu. Karena masuk surga itu dengan ridha Allah. Begitu. Tidak ada orang masuk surga itu dalam laknatullah, tidak ada. Begitu. Jadi jangan pernah memutuskan tali persaudaraan, khususnya saudara kandung. Paham ya? Gitu. Jamaah rahimakumullah, penyebab paling besar, paling banyak orang memutuskan tali persaudaraan itu adalah warisan, harta warisan, penyebabnya. Jadi bagaimana banyak orang terjadi mutus tali persaudaraan gara-gara warisan. Selain itu nggak ada. Begitu. Makanya biar anak-anak kita itu kalau memang kita banyak harta, sebelum kita meninggal sudah bagi. Kalau perlu balik nama langsung nama anak. Bagi. Itu bukan warisan, itu namanya hibah. Kalau hibah itu bukan kayak warisan, laki perempuan diratakan tidak masalah, begitu. Tapi kalau warisan beda lagi, begitu. Kadang yang namanya anak ini pengen sama kan gitu kan, perempuan pengen sama dengan laki, tidak bisa lah kalau warisan, begitu. Makanya biar selamat sebelum meninggal sudah bagiin. Kalau perlu kasih namanya, nih sertifikat. Walaupun belum dikasih kepada anaknya, simpen aja, begitu. Nanti kalau sudah semuanya sudah dewasa umpamanya, maka kasih nih untuk kamu, dan jangan iri hati karena bagiannya sama. Begitu. Tujuannya apa? Biar tidak memutuskan tali persaudaraan, biar tidak berkelahi bahasanya. Kalau berkelahi kan bisa putus tali persaudaraannya. Begitu. Nah, meskipun saudara itu bukan saudara kandung, Pak. Kayak seperti ini. Laki ini punya 2 istri. Ngerti ya? Istri yang pertama punya anak, yang kedua punya anak. Nah, ini anak ini tetap harus diakur. Kalau ternyata putus tali persaudaraan gara-gara beda ibu umpamanya, sama, mati dalam laknatullah. Karena itu saudara, meskipun ibu yang satunya tidak punya surat nikah, kan banyak tuh nikah siri, nanti ya.
Dan sebagai istri pertama, istri kedua itu, meskipun dia tidak akur, tetap nasihati anaknya, nasihati. Itu saudara kamu, kau harus rukun, jangan mutusin tali silaturahim. Begitu. Kenapa? Karena kalau disuruh jauh, berarti orang tua yang memutuskan anak silaturahim. Begitu. Maka anaknya akan mati dalam keadaan laknatullah. Begitu kan, banyak itu kejadian itu. Orang tua sama orang tua menjauhkan anak. Begitu. Kenapa? Karena yang namanya saudara itu Pak, walaupun tidak ada suratnya, tetap saudara. Paham ya? Ini masuk kakak, ini tidak masuk kakak umpamanya, tetap aja saudara. Nanti ya? Begitu. Jadi jangan sampai memutuskan silaturahim. Apalagi orang yang ahli maksiat, orang ahli ibadah saja matinya dilaknat oleh Allah. Begitu. Jangan pernah memutuskan silaturahim. Gitu. Jadi ibaratnya, ya bukan percuma sebenarnya. Ibaratnya sia-sia amal ibadah. Paham? Tidak menyelamatkan diri dari azab Allah. Kenapa? Tadi penyebabnya. Gitu. Ketika Allah menciptakan rahim, Allah berkata kepada rahim, tuba liman wasolaka wa wailun liman qata'aka. Ketika Allah menciptakan rahim itu, Allah berkata, tuba liman wasolaka, selamat bagi orang yang menyambung tali persaudaraan. Wa wailun liman qata'aka, dan celaka bagi orang yang memutuskan rahim. Itu Allah sudah mengatakan begitu. Jadi jangan pernah deh memutuskan silaturahim. Kalau gara-gara harta, ya ngalah saja. Begitu. Kalau gara-gara harta, ngalah saja. Biar tidak apa? Biar tidak terjadi putus silaturahim. Gitu. Karena banyak penyebabnya itu gara-gara harta. Makanya Rasulullah, hadis ini sebenarnya dahsyat sekali sebenarnya kalau diartikan. Apa kata Rasulullah? Beliau bilang pada sahabat Bilal, ya Bilal, mut faqiran wa la tamut ghaniyan. Hei Bilal, matilah kamu dalam keadaan miskin, tak punya harta, jangan mati dalam keadaan kaya. Kenapa? Bukan masalah hisabnya saja, paham ya? Kalau hisab pasti Pak, orang yang hartanya banyak hisabnya lambat, kan begitu. Bukan hanya itu sebenarnya diantaranya. Orang mati dalam keadaan miskin ini anaknya rukun, paham ya? Matinya miskin, tidak punya harta warisan sama sekali, anaknya pasti rukun. Sokong nyokong, ayo kita sokong-sokong, sedekah untuk ayah kita, kan gitu kan? Coba ayahnya kaya, sokongan yuk. Ngapain sokong harta banyak? Jadi jual bayi buat sedekah. Itu. Dan tidak akan ada rebutan warisan karena nggak ada peninggalan. Nih, karena nggak ada peninggalan. Coba yang kaya, waduh. Banyak itu terjadi sampai sekarang, ada yang harta warisan belum dibagi Pak. Yang satunya setuju, yang satunya enggak, menderita orang tuanya dalam kubur gitu. Yang satunya bilang gini, yang satunya ada. Banyak itu, sampai berkelahi adik-beradik. Yang satu enggak negur, yang satu udah negur. Lebaran datang ke rumahnya. Kadang ada juga dapat tegur Pak sepanjang tahun, lebaran negur, nanti tidak tegur lagi, cuma silaturahim itu baik kan? Ada batin, makan ketupat pulang, sakit lagi ini, turun temurun gitu. Itu
namanya putus tali persaudaraan. Banyak kan itu kan. Lebaran bayi diakur, habis silaturahim lah. Gara-gara apa? Harta warisan. Begitu, gara-gara harta warisan. Gitu. Kata Rasulullah, matilah dalam keadaan miskin. Tapi jangan mati miskin punya utang. Ini saya anak itu. Peninggalan gak ada, utang yang banyak. Kesian juga. Paham ya? Khususnya dengan saudara-saudara lain, ibu lain bapak. Begitu. Kan banyak orang punya anak dari istri kedua, ketiga. Begitu. Istri pertama cerai, kawin lagi. Ini saudara dengan anak istri yang kedua itu. Atau belum cerai, dua kawin dua. Itu lebih kali sakit hati yang pertama, kan gitu. Anaknya jangan sampai diputuskan silaturahim. Gitu. Maka orang tua yang tanggung jawab. Yang terakhir, wa musaddiqus sihr. Orang yang tidak masuk surga kata Rasulullah, orang yang percaya dengan sihir. Percaya dengan sihir. Artinya percaya dengan sihir yang mana yang tidak masuk surga? Percaya dan mengamalkan, bukan hanya percaya baik. Kalau percaya ya tidak masalah. Dalam Al-Quran kan disebutkan tentang sihir. Paham ya? Kita percaya ada sihir, tapi bukan menjadi pelaku sihir. Nanti ya, bukan menjadi pengamal sihir. Yang tidak masuk surga itu pengamal sihir. Paham ya? Penganut sihir, pelaku sihir. Tapi kalau cuma percaya ada sihir, tidak masalah itu. Karena di Al-Quran itu sudah ada kisahnya tentang Nabi Musa, ya, bertanding dengan tukang sihir, kan begitu kan? Bertanding dengan berarti ada tukang sihir, gitu. Dan bahkan ayat itu Pak bisa jadi penangkal sihir. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sirru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Itu baca penangkal sihir. Karena ayat itu menjelaskan tentang Nabi Musa melemparkan. Paham ya? Gitu. Jadi sihir itu ada, percaya dengan ada sihir tidak masalah. Tapi percaya sihir dapat masuk surga itu yang mana? Pelaku sihir. Paham ya? Penganut sihir, pengamal sihir itu yang tidak masuk surga. Gitu. Demikian pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan atau ahad depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan pembacaan tahlil dan doa. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والصدقة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
Assalamualaikum warahmatullahi